Bagaimana jika semasa ijab qabul wali menyebut nama pengantin dengan bin kepada ayah angkat? Adakah sah nikah pernikahan itu? Jika tidak, adakah hubungan suami itu dianggap zina? Mana sah? Beza antara Fatimah binti Abdullah dengan Fatimah binti Abdul Somad. Kalau Abdul Somad anak saya, memanglah anak sulbi saya, anak kandung saya, anak biologi saya. Tapi kalau ini bukan, maka kita dah tipu dia. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami, kata Nabi. Sedangkan menipu buah aja Nabi marah. Nabi masukkan tangannya ke dalam makanan. Ya sahibat ta'am, hai penjual makanan, ma hadha, apa ni? Kata dia, asabahul matar, kena hujannya Rasulullah. Bila yang basah ni nampak di luar, busuk, tentu tak laku. Apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Bila ada ancaman menunjukkan itu larangan. Begitu dalam kitab usul fiqh, at-tahdid lit-tahrim. Ancaman menunjukkan haram. Kalau haram tak boleh dilakukan. Kalau sudah terlanjur terbuat, bagaimana? Akad ulang balik. Wali, dua saksi, ijab qabul, lelaki, aku nikahkan engkau dengan fulanah binti fulan dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, sah. Akan datang, jangan cuba-cuba nak pakai bin binti, tipu, dusta, bohong, na'udzubillah. Sekali dusta, sekali bohong akan ditutupi 100 dusta, 100 bohong. Pertama bohong ayah dia, lepas itu bohong, dusta. Ra'sul dzunub al-kadzib, induk dari segala dosa adalah dusta. Maka jangan sampai kita berdusta. Benarkah bin atau bintikan anak angkat kepada ayah angkat hukumnya haram dan berdosa kerana dikatakan menipu nasab? Bagaimana pula jika semasa ijab qabul? Ini kita cut dulu, ada beberapa pertanyaan. Zaid bin Muhammad, turun ayat, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad bukan bapa kamu, walakin Rasulullah, dia adalah rasul utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dia adalah penutup para nabi. Dulu di pintu makam Nabi ayat itu yang ditulis, sekarang dirubah ayat lain. Sekarang ayat tak boleh bersuara keras-keras sebab ada orang ya, tak boleh. Dulu ayat itu yang ditulis di atas makam Nabi, Muhammad bukan bapa kamu. Maka turunlah ayat, ud'uhum li abaihim, pakailah nama bapa dia, bapa kandungnya. Akhirnya tidak lagi dipanggil Zaid bin Muhammad, tapi dipanggil Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baru berhenti kerja di bank, punya aset rumah dan kendaraan, sudah menunaikan haji. Apakah haji saya harus ditunaikan haji dan rezeki yang tidak riba? Bagaimana aset saya yang diperoleh dari riba yang lalu? Mohon saran Pak Ustaz. Ini berat. Semua orang kafir yang masuk Islam suci. Nabi tak ada menyuruh orang Arab jahiliyah yang masuk Islam tinggalkan rumahmu, tak ada. Itu beda orang Islam yang taubat dengan orang kafir yang mu'allaf. Mu'allaf itu mulai dari nol, walaupun sebelumnya kerjanya penyamun, perampok, lanun, bersih. Tapi orang Islam, maka semua harta sebelum dia berjudi, maka dia mesti balikkan itu semua kepada umat. Jadi gimana nih Pak Ustaz? Saya mendadak miskin lah nanti. Kan masih ada yang halal-halal gitu. Carilah yang halal-halal. Harta dari bapak warisan, harta istri, harta dari ada kebun dulu sempat dibeli waktu sebelum jadi haram. Itulah. Begitulah cara taubat. Satu, apa yang dimaksud dengan mufaraqah? Kita sembahyang, tiba-tiba kita pandang imam ini musafir perjalanan jauh, berhenti di sebuah surau kecil di sebuah kampung, imam membaca tak betul, atau kita pandang gerak dia tak ada tumakninah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Orang yang tak ada tumakninah, sembahyangnya tidak sah. Maka kita mesti mufaraqah. Faraqah yufariqu mufaraqah, memisahkan diri dari jamaah. Adakah sahabat Nabi yang melakukan perbuatan itu? Ada. Siapa dia? Manakala sahabat melihat ada imam bersembahyang maghrib, dia baca surah Al-Baqarah 2 juzuk 4 lembar, 4 safhah, maka ini panjang betul. Dia mufaraqah, dia pisahkan diri. Lepas itu dia report pada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini imam. Nabi panggil imam, apakah engkau afattanun anta? Fattanun, engkau ingin membuat fitnah saja? Mengapa panjang betul? Oleh sebab itu maka ada standar ayat yang dibuat oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar, dari surat Al-Hujurat sampai kepada sebelum An-Naba, ini pada salat subuh dan salat zuhur. Sedangkan dari surat An-Naba amma yatasaalun sampai kepada sebelum Ad-Duha, itu ada pada salat Isya dan salat Asar. Sedangkan Maghrib diagak-agak sepanjang dari Ad-Duha sampai kepada An-Nas, walaupun diambil daripada tengah. Tuan imam kita ambil daripada tengah ayat, tapi yang dibaca itu adalah seagak-agak daripada Ad-Duha sampai kepada An-Nas, masih lagi dalam standar. Jadi selama imam kita membaca ini ijtihad Imam Nawawi, maka kita tak boleh kata ini apa panjang betul, apa tak pendek saja. Nah, ketika panjang betul, mufaraqah, atau dia tak ada tumakninah. Nabi memanggil sahabat, engkau tak ada tumakninah, kenapa engkau tegak? Kata Nabi, qum fasalli fa innaka lam tusalli, ulang balik sembahyang engkau belum salat. Dia ulang 2 kali. Nabi panggil, ulang lagi 3 kali. Apa ni ya Rasulullah, apa saya yang salah? Kata Nabi, bila engkau tegak hatta tatma'inna qa'iman, tegak tumakninah. Bila engkau duduk hatta tatma'inna qa'idan, duduk tumakninah. Bila engkau rukuk hatta tatma'inna qa'idan raki'an, ada tumakninah. Kalau sujud hatta tatma'inna sajidan, tumakninah. Bila tak ada tumakninah, maka kita boleh mufaraqah. Begitu juga dengan bacaan-bacaan yang tak baik, maka kita mufaraqah. Ustaz, saya punya anak lelaki kembar. Alhamdulillah, nikmat besar, umur 14 tahun. Tolong beri penjelasan tentang meninggalkan solat. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, faqad kafara, kafirlah dia, jihara, secara nyata. Orang yang dulu meninggalkan solat, sekarang umurnya 40, dulu tinggal, maka solat yang tinggal itu wajib diganti. Maka engkau anakku yang baru berumur 14 tahun, catatanmu belum banyak, jangan sampai kau meninggalkan solat. Ustaz pernah meninggalkan solat. Saya diuntungkan oleh nasib. Kelas 2 SMP saya pergi haji. Kelas 2 SMP pergi haji tahun 1992. Balik dari haji itu ditakut-takuti, kalau tak solat hajinya batal, kalau pacaran hajinya batal, takutlah. Jadi saya diuntungkan keadaan. Jadi dari kecil saya solat, walaupun bukan karena Allah, karena takut aja. Ternyata Allah bisa karena biasa. Maka anak-anakku, adik-adikku, jangan kalian tinggalkan solat. Jangan. Tak tahan kalian merasakan azab neraka jahanam. Kalau tak percaya, hidupkan nanti balik dari sini, hidupkan kompor, letakkan. Berapa lama kau tahan meletakkan telunjukmu di atas kompor, tinggalkanlah solat. Letakkan, hitung, kirimkan videonya ke WhatsApp saya. Berapa menit tahan? Kalau tahan 1 menit, tinggalkanlah solat. Selepas Pak Bilal iqamat, adakah sunat kita baca doa macam doa selepas azan? Setahu saya baca selepas azan ada nas, tapi doa selepas iqamat, qad qamatis salatu qad qamatis salah, Allahu akbar, la ilaha illallah, aqamaha Allahu adamaha ma damatis samawati wal ardh. Boleh membuat doa, jawazu ihdatsi zikri fi shalah, boleh membuat zikir doa dalam salat
malam yukhalif bil ma'sur, selama doa itu tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Begitu kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari selepas beliau sebutkan hadis tentang Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Tapi doa, ada sahabat buat doa Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Apa komen daripada Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Boleh membuat doa zikir yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah di dalam sembahyang selama tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Dalam sembahyang saja boleh, apalagi di luar sembahyang. Aqama Allah wa adama hamada mati samawati wal ard. Lepas tu dia berdoa macam-macam doa, baik, tak salah.